ingin bertanya. Saya mau tanya masalah film atau game, Bu ya. Jadi kadang film atau game. Jadi kadang beberapa film atau game ada yang bertema magic, Bu ya, dan fantasi gitu, Bu ya. Seperti ada kekuatan sihir, karakter mitologi atau ritual-ritual gitu, Bu ya. Dan film atau game seperti ini sangat banyak ditonton atau dimainkan oleh kaum muslimin termasuk teman dan keluarga saya, Bu ya. Yang jadi masalah, Bu ya, saya pernah membaca pendapat dari ulama Arab Saudi yang mengatakan menonton yang seperti ini dianggap seperti pergi mendatangi dukun. Tapi setelah saya membaca dari website pesantren yang berakidah sama dengan kita, Al-Asy'ariyah, menurut mereka main game atau nonton film yang bertema demikian hukumnya boleh asal tidak meninggalkan kewajiban, tidak ada perjudian dan tidak ada mengumbar aurat. Begitu juga pendapat dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Menurut pendapat mereka, game atau film seperti ini hukumnya boleh dan tidak dianggap mendatangi dukun. Pertanyaan saya, Bu ya, pendapat yang benar yang mana? Mohon jawabannya. Saya sering berdebat dengan keluarga karena saya bilang pendapat yang pertama. Saya malah dibilang pendapat yang sesat. Itu saja, Bu ya. Semoga Bu ya dan keluarga serta para santri selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya. Baik. Hati nurani, kejujuran, ketulusan, ketawaduan yang akan bisa memberikan jawaban setelah tahu itu benar atau tidak benar. Sebab orang tahu benar kalau kesombong nggak bisa menerima kebenaran, atau tahu tidak benar karena dia hawa nafsu, dia bela untuk menjadi benar. Musibah. Nonton film horor atau film magic langsung seperti datang ke dukun, ya nggak benar. Dikatakan seperti datang ke dukun. Mau kita melihat cerita, anggap saja kita cerita tentang dunia perdukunan, apakah langsung saya jadi dukun? Kan tidak. Melihatnya tidak. Nah, akan tetapi apakah hal itu terpuji untuk saya nonton semacam itu film-film? Nah, dan baru nanti akan dikatakan ini menjadi tidak boleh kalau apa? Kalau ada yang terpengaruh, orang tersebut terpengaruh. Karena mohon maaf, kita ini selama ini meyakini sesuatu gara-gara tontonan. Coba pernah dengar enggak di kampung kita, di masyarakat kita percaya dengan roh gentayangan? Yep. Bukankah itu gara-gara cerita, gara-gara film yang kita lihat? Yep, yep. Nah, roh gentayangan yang jalan-jalan seorang nggak gadis dibunuh lalu jalan-jalan di mall pakai baju merah. Ini kan, ini kan membahayakan begitu. Mestinya nggak percaya dong, nggak boleh begitu. Kemudian juga yang dibahas bukan masalah melihatnya, alur ceritanya merusak pemikiran kita atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pemerannya kira-kira buka aurat yang mesti yang menjadi dosa atau tidak, ya kan? Kemudian nontonnya di mana kita? Apakah terhormat atau tidak istirahat kita nonton itu? Kalau hanya sekedar orang memaparkan cerita di sebuah gini, teman, ini adalah begini-begini ini. Contoh, ini sebuah film begini, ini ada mengenai tentang dunia magic dan sebagainya, ini adalah dusta dan sebagainya, ya nggak ada masalah kita nonton begitu, memahamkan orang, edukasi. Tapi jadi masalah adalah menjadi terkagum-kagum sampai dahsyat, sampai mempercayai. Di situ salahnya. Jadi yang mengatakan boleh secara mutlak juga bermasalah dong, karena bisa saja terpengaruh dengan ini. Yang mengatakan haram seolah datang ke dukun juga ya nggak bisa dong seperti itu. Maka yang bijak, Anda harus paham ini adalah cerita. Contoh, kalau saya cerita tentang dunia magic, apakah langsung Anda jadi dukun? Kan enggak. Jadi yang menjadi masalah adalah jika di dalam alur cerita tersebut mempengaruhi pikiran Anda dan hati Anda, karena cerita itu dahsyat, punya kekuatan bisa merubah orang. Sehingga dahulu dakwah orang-orang dulu dengan kisah, karena dari dibalik kisah itu disisipkan nanti akan diyakini. Nah, keyakinan yang ditanamkan dengan kisah ini adalah tajam, kuat sekali. Nah, jangan sampai kita nonton film-film ada magic segala macam tiba-tiba percaya. Akhirnya itulah yang diharamkan di sini. Tapi kalau nonton orang yang belajar apa sih isinya gini-gini, astagfirullah semuanya. Nah, sekarang kembali kepada diri Anda sendiri, ya kan? Sudah kebaca bahwasanya kalau dikatakan datang ke dukun, enggak dong, kita seperti ada buku cerita tentang dunia persihiran, ya kan? Apakah langsung jadi sihir? Ya, kemudian bahkan membaca buku mempelajari sihir pun tidak dilarang, karena kita ingin membaca apa sih isinya. Bukan saya belajar ilmu sihir, saya baca sihir, trik-trik sihir, cara semuanya, datang ke ini semuanya, kalau datang ke ini, yang penting saya tidak percaya ini cerita, ini bual, ini nggak benar. Nah, itu nggak ada masalah. Maka
dikatakan datang ke sihir langsung juga dukun, nggak diperna, bukan, nggak benar itu dong. Masa ada melihat film begitu langsung nonton, jadi kok datang ke dukun ya. Tapi di langsung, oh boleh, nggak ada masalah. Ntar dulu, ada film punya kekuatan kekuatan magic, kekuatan filmnya itu bisa mempengaruhi orang. Ya, ya. Bahkan diberitakan bahasanya kekuatan untuk merubah ideologi dan juga moral itu adalah dengan dunia kisah ini. Terpengaruh, seorang istri pun tiba-tiba menjadi curiga terus kepada suaminya gara-gara nonton sinetron yang mengajari kecurigaan, menggunjing, mencaci, itu dari sebuah sinetron. Jadi pengaruhnya besar. Maka jika menonton tersebut menjadi terpengaruh, ya haram karena ini, bukan karena zatnya cerita itu. Seperti itu. Baik, Bu ya. Bu ya, masih berkaitan dengan masalah ritual, Bu ya. Ada satu obat, Bu ya. Ada satu obat seperti ya mungkin kayak oles-olesan untuk badan gitu, Bu ya, yang katanya gitu, Bu ya, memang obat ini banyak dipakai gitu, Bu ya, karena bisa ya untuk menyembuhkan dan sebagainya gitu, Bu ya. Cuma banyak yang mengatakan bahwasanya proses pembuatannya itu dengan ritual dari satu agama tertentu, Bu ya. Ya, jadi yang punya memang bukan agama tertentu lalu menggunakan ritual-ritual menurut agama tersebut, seperti ya mungkin ya bertapa dan sebagainya, supaya nanti minyaknya itu menurut mereka menjadi minyak yang berkhasiat. Nah, untuk kita sebagai seorang muslim, Bu ya, ketika memakai minyak tersebut itu apakah termasuk menjadi satu kesalahan atau bentuk kesyirikan atau seperti apa, Bu ya? Oh iya, sangat membahayakan karena menggunakannya, apalagi tahu ceritanya, di saat diberi kesembuhan dengan obat itu langsung kemana ya otaknya. Wah, bener dong di sana. Itu bahaya sekali. Jadi nggak perlu. Kenapa? Kalau mungkin obat ini menjadi sebab kesembuhan karena zatnya obat punya materi punya unsur-unsur yang iya. Tapi kalau sudah unsur-unsur doa kepada siapa? Ritualnya kepada siapa? Ini bahaya sekali, keimanan urusannya. Ya, tidak bisa menggunakan begitu. Apalagi ada sebagian ustadzah lebih percaya. Kok bisa percaya? Ini nggak mungkin dong percaya. Nggak bisa percaya seharusnya, karena masalah keimanan. Makanya ini bahaya. Kata ini bukan urusan dengan agama kita, urusan dengan keyakinan kepada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi kalau ternyata sembuh? Malah jadi fitnah kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, nggak akan ke bawah. Sembuh, wah bener dong. Makanya termasuk berobat kepada orang yang menggunakan ritual. Kalau kita berobat kepada dokter Nasrani dengan medis, lain cerita, boleh, karena medis. Tapi kalau kita berobat kepada orang di luar Islam dengan ritual, wah nggak boleh dong. Sembuh kacau, wah yang nyembuhkan Tuhannya itu, jadi bahaya, iman yang rusak. Tolong bedain. Kita pergi ke seorang dokter yang non muslim, saya laki dokter non muslim, saya berobat, sah-sah saja kok. Kenapa? Ini bukan tidak urusan dengan ritual. Ritual itu yang bermasalah, kan ritual menghubungkan dengan Tuhan selain Allah. Kecuali doa-doa, hati-hati ini, apapun bentuknya nggak bisa dong. Bagaimana? Oh ini minyaknya mau mujar. Sebetulnya bisa jadi itu memang minyak itu aslinya memang mujarab, bisa dijadikan obat. Cuman karena dipegang oleh seorang tokoh agama tertentu, dibumbu-bumbi agar kebawa kepada agamanya. Seperti kalau orang muslim air mineral ditambah dengan air doa begitu kan, ya seperti itulah. Ya. Sebenarnya airnya itu saja. Cuman karena kita seorang muslim ada keyakinan dengan doa kepada Allah. Baik, Bu ya. Kalau misal nih, Bu ya, contoh mereka sendiri memang kan punya orang yang di luar Islam sendiri kan punya keyakinan, Bu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa misalnya obat ini gitu bukan dengan ritual, tapi dia seperti mendapat wangsit begitu, Bu ya, bahwa dia bisa mendapatkan obat itu dengan ini. Setelah itu ternyata dia membuat obat itu dan ternyata, Bu ya, itu banyak juga cocok dipakai misalnya. Nah, kalau seperti itu gimana? Pertama, kini kita tidak boleh mencaci. Kami tidak mencaci agama lain sama sekali. Ya. Cuma ini masalah keyakinan. Kalau ada seorang agama Nasrani, Hindu, Buddha punya keyakinan bahwasanya dia begini obat-obat, urusan sah-sah saja di antara mereka. Cuma di ranah kaum muslim, wilayah muslim, kami harus bicara beda. Karena yang akan dibahayakan di keyakinan kita. Nah, kalau ada orang mengatakan saya menemukan ramuan dari wangsit, nah ini kita harus bicara wangsit apa sih? Kalau saya mendapatkan ramuan ini dikasih tahu oleh seorang ahli, boleh. Ya. Tapi pakai wangsit, ini bahaya lagi ini. Ini alam dua, alam yang beda ini nggak bisa. Jangan dipercayain. Kenapa? Ini urusan keyakinan.
hati-hati masalah ini. Saya hargai kalau memang urusannya urusan medis murni tanpa ada hubungannya dengan hal-hal yang semacam itu. Ini bahaya, dan ini mohon maaf, ini tidak ada hubungannya dengan agama. Kami menyinggung. Jadi kalau ada orang Nasrani tidak percaya dengan apa yang dilakukan kaum muslimin, sah-sah saja dong. Nggak boleh saya memaksa orang Nasrani untuk percaya dengan cara pengobatan ruqyah misalnya, lalu dimatakan saya tidak ada ruqyah. Lu jangan marah dong. Omong dia tidak percaya dengan baginda Nabi kok. Seperti halnya di saat kami ngomong begini, tentunya harus pahami ini dalam ranah kaum muslimin. Kalau ada orang Hindu punya kebiasaan orang Nasrani, dia itu urusan mereka dengan agama mereka. Tapi ini orang Muslim menggunakan obat-obat yang cara menghadirkannya adalah dengan cara yang disebutkan tadi, dengan ritual, maka orang Muslim tidak boleh, karena ada hubungan ritual. Berbeda urusan medis murni. Jadi seperti itu Bu ya. Baik. Medis murni sah. Baik Bu ya, Masya Allah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.